selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Saya Brenda Imekre kembali berusaha untuk meneruskan cerita tentang Suta-Suta. Selamat malam bro dan sis yang baru bergabung. Malam ini kita akan selamat tahun baru dulu buat semuanya. Kita belum sempat mengucapkan selamat tahun baru secara langsung, dan seperti biasa dulu cinta selalu hadir di hari Senin, tapi karena saya ada kelas kemudian pindah ke Rabu dan sekarang saya kembali meneruskannya di hari Senin. Jadi selamat tahun baru sis. Ada sis Weni, ada Bro Hedi, ada Bro Henry, Bro Kusnul Torik, David Surahman, Bro Andri, selamat bergabung. Dan malam ini saya akan membahas tentang bagaimana membahas arti bisnis dan usaha juga perdagangan secara dhamma, sehingga kita tidak melanggar ya. Jadi sudah lama sekali terakhir cinta itu di bulan November, karena Desember saya ada 2 retret. Kemudian sempat sakit dan sekarang saya berusaha untuk kembali di setiap Senin, kecuali nanti pada saat di acara Borobudur Writers Cultural Festival saya tidak bisa mengisi, tapi itu di akhir bulan Januari. So happy to watch Mami live again. Happy New Year Mami, Happy New Year sis Weni. Nanti ikut ODR di Surabaya ya. Ini arek Surabaya. Senang sekali bisa ketemu lagi. Oke, saya akan membahas satu sutta yang akan saya bacakan dari Anguttara Nikaya. Suara saya kenapa kok jadi berat? Oh, kenapa ya? Nggak tahu ya kenapa jadi berat. Saya besarkan volumenya. Nggak tahu ya sis kenapa jadi berat. Padahal saya sehat kok. Anyway, malam ini yang kita akan bahas adalah dari Anguttara Nikaya 479 Vanija Sutta tentang bisnis. Suatu hari Yang Mulia Sariputta mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata, "Bante, mengapakah bagi seseorang di sini bisnis yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan? Mengapakah bagi orang lainnya bisnis yang sama tidak memenuhi harapannya? Yang ketiga, mengapakah bagi orang lainnya lagi bisnis yang sama memenuhi harapannya? Lalu yang keempat, dan mengapakah bagi orang lainnya lagi bisnis yang sama melebihi harapannya?" Di sini Sariputta, seseorang mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Udah ditanya tetapi tidak memberikan apa yang diminta. Nah, jadi kita harus waspada ya bro dan sis. Misalnya bro dan sis mengundang seorang biku atau seseorang petinggi di agama yang punya kemoralan baik, mengundang mereka dan bertanya, "Bante, Romo, Bapak, Ibu butuh apa?" Sesudah mereka mengatakan mereka butuh sesuatu, tapi kalau kita tidak memberikan apa yang diminta, nah ini, ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan berakhir dengan kegagalan. Nah ini yang harus diwaspadai ya bro dan sis. Jadi kalau kita sudah bertanya kepada seorang petapa atau seorang biku atau seorang romo atau brahmana, jadi kalau kita sanggup, kita berikan apa yang mereka butuhkan. Kemudian yang kedua, seorang lainnya mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Ia memberikannya tetapi tidak memenuhi harapannya. Contoh misalnya beliau membutuhkan sandal.
tetapi kita kasihnya sepatu, itu tidak memenuhi harapan. Nah, ini harus waspada makanya. Ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan tidak memenuhi harapannya. Kemudian yang ketiga, seorang lainnya lagi mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Kenapa mereka harus bertanya, butuh apa? Kalau seandainya kita sudah menawarkan diri sebagai seperti kapia atau yang membantu kebutuhan para biku itu, kita harus berusaha untuk bisa memberikan apa yang mereka butuhkan. Ya, jadi seperti ini. Ia memberikannya dan memenuhi harapannya. Contoh, seorang sangga sakit dan kita memberikan obat-obatan, membawanya ke tempat yang bisa memberikan treatment atau ke dokter, seperti itu. Jadi ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan memenuhi harapannya. Selamat malam Suhu, selamat bergabung bro dan sis yang baru bergabung. Nah, yang keempat nih, yang terbaik. Seorang lainnya lagi mendatangi seorang petapa atau seorang brahmana dan mengundangnya untuk menanyakan apa yang ia perlukan. Ia memberikannya dan melebihi harapannya. Ketika ia meninggal dunia dari sana, jika ia kembali ke alam ini, apapun bisnis yang ia lakukan akan melebihi harapannya. Jadi bro dan sis, seandainya nih kita melihat ya, kita sudah berusaha keras, tapi kok bisnis kita begitu-begitu aja. Nah, kita harus ingat, apakah misalnya kita itu pernah berjanji akan memberikan sesuatu. Memang tidak mudah menjadi kapia. Saya mau cerita pengalaman pribadi saya. Sewaktu saya mengajukan diri kepada almarhum Bante Wimala Ramsi Mahatera, saya bilang, Bante, saya berniat mengundang Bante datang ke Indonesia saat winter, karena winter di Amerika dingin luar biasa. Jadi dan jika Bante berkenan memberikan retret. Di waktu pertama saya mengundang beliau di tahun 2010, itu Bante hanya memberikan satu retret, tetapi beliau mengatakan, saya mau retret di Bali. Itu ada satu wihara tempat saya pernah datang, saya mau retret di sana. Itu ternyata nama tempatnya Wihara Brahma Wihara di Singaraja di utara Bali. Jadi saya bilang, oke Bante, saya sanggupi. Saya akan mencari tahu, saya akan menghubungi orang-orang yang diperlukan untuk bisa Bante retret di sana. Kemudian saya menyediakan diri, apapun yang Bante butuhkan, saya akan berusaha memenuhi. Misalnya butuh sikat gigi, contoh sekecil-kecil itu, sikat gigi, sabun atau apa. Jadi setelah pengalaman pertama kali mengundang Bante Wimala Ramsi almarhum ke Indonesia, saya itu betul-betul berusaha memenuhi. Contoh, misalnya beliau tinggal di Kuti, kan? Di dalam Kuti itu di Wihara Brahma Wihara ada satu kuti bentuknya seperti rumah orang Bali gitu. Dan di sana Bante meditasi sendiri. Jadi saya jam 7 pagi akan menyiapkan kopi, yogurt, dan buah untuk beliau. Jadi kalau sudah jam 7 pagi saya kentong. Saya tidak panggil, cuma saya kentong. Kemudian Bante akan bilang, oke, I'm coming. Terus udah gitu, artinya beliau akan keluar dari kuti beliau. Dan jadi saya serahkan makanan dan minuman untuk beliau, karena beliau cuma ngopi biasanya. Tapi saya pikir ya saya kasihlah tambahan, misalnya buah-buahan, yogurt gitu untuk beliau. Jadi tidak diminta pun saya berikan, tapi yang beliau butuhkan adalah kopi. Jadi saya seperti itu. Kemudian
Kalau siang saya siapkan makanan ya yang ada dimasakkan untuk para biku di sana, dan saya ada tambahan beli sesuatu misalnya, atau saya tambah buah atau apa, jadi saya siapkan untuk beliau. Jadi saya selalu berusaha untuk memberikan apa yang terbaik dalam hal makanan dan lain-lain. Nah, di tahun berikutnya ini berlaku sama saat saya mengajak Yang Mulia Bante Kemawirotera untuk bergabung di dalam retret meditasi yang kita adakan, dan beliau selalu berkenan untuk hadir. Jadi saya menyediakan keperluan biku yang standar, handuk, keperluan toiletries beliau, sikat gigi, odol juga saya bilang Bante. Biasanya kan Bante sukanya yang ada fluoride, terus saya bilang Bante usahakan jangan yang pakai soda atau fluoride ya, karena kurang baik untuk kesehatan, karena itu juga dipesan sama almarhum Bante Wim. Jadi saya berikan odol non fluoride, kemudian saya berikan semua keperluan, sabun lah, shampoo, sendal, kemudian apa yang sederhana gitu untuk dipakai sehari-hari. Jadi itu yang saya lakukan, dan Bro dan Sis bisa melakukan hal yang sama bila bertanya kepada para sangga atau para romo yang mereka butuhkan apa. Karena para biku sangga atau misalnya bikuni, mereka kan tidak punya penghasilan. Jadi kita boleh menawarkan diri apa yang beliau butuhkan, seperti itu ya. Jadi kaos kaki juga penting, karena kan misalnya udara dingin ya, jadi saya sediakan kaos kaki, handuk, keperluan mandi, kemudian juga tisu basah seperti itu, madu. Kemudian Bante Kemawirao itu sangat suka dengan teh dan gula batu, jadi juga disiapkan seperti itu. Jadi apapun yang sangga itu butuhkan kita siapkan, karena sebelum saya tahu tentang suta ini sebenarnya Bro dan Sis. Jadi karena saya berpikir saya mengundang, maka saya harus bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari untuk beliau selama retret atau selama di Indonesia waktu itu ya. Nah jadi demikian Sang Buddha mengatakan, ini Sariputta adalah alasan mengapa bagi seseorang di sini bisnis yang ia lakukan berakhir dengan kegagalan. Bagi orang lainnya bisnis yang sama tidak memenuhi harapannya. Bagi orang lainnya lagi bisnis yang sama memenuhi harapannya. Dan bagi orang lainnya lagi bisnis yang sama melebihi harapannya. Jadi kita berusaha untuk selalu memberikan apa yang terbaik yang mereka butuhkan gitu. Jadi kalau mereka tidak membutuhkan, mungkin ya tetap mereka terima, tapi mereka akan memberikan kembali kepada yang membutuhkan ya, seperti itu. Nah itu dari Sutta Anguttara Nikaya 479 Panija Sutta. Kemudian yang berikutnya saya mau membacakan dari Anguttara Nikaya 5177 tentang perdagangan. Jadi, oh ya Bro dan Sis, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, saya akan coba kalau bisa diketik di bagian tanda tanya, diketik di sana. Kalau tidak, saya akan berusaha untuk scrolling. Selamat malam Bro dan Sis yang baru bergabung, selamat tahun baru. Oke, saya akan membacakan kembali sutta yang berbeda, yaitu dari Anguttara Nikaya 5177 tentang perdagangan. Para biku, seorang umat awam seharusnya tidak terlibat dalam kelima jenis perdagangan ini. Apakah yang lima ini? Berdagang senjata, berdagang makhluk-makhluk hidup, berdagang daging, berdagang minuman memabukkan, dan berdagang racun. Seorang umat awam seharusnya tidak terlibat ke dalam lima jenis perdagangan ini. Kenapa? Dagang senjata itu adalah sesuatu hal yang bisa senjata itu digunakan untuk membunuh atau menyakiti.
apapun jenis senjatanya, entah itu pistol, entah itu pisau, apapun yang dijadikan senjata. Berdagang makhluk-makhluk hidup. Kalau makhluk-makhluk ini sudah beliau yang bilang. Jadi kalau dia ada yang pernah bertanya kepada saya, Sis Bren, saya ini cuma jualan ayam. Ayamnya masih hidup waktu saya jual. Nah ini udah termasuk nih, berdagang makhluk-makhluk hidup ini tidak terlibat dalam kelima jenis perdagangan ini ya. Jadi dipesan, jangan walaupun kita menjual daging, maksudnya binatang yang masih hidup, kan ujung-ujungnya binatang-binatang itu akan dipotong ya. Jadi sebaiknya kita tidak berdagang, dagang ikan atau dagang apapun makhluk-makhluk hidup. Berdagang daging, nah daging pun di sini harus dihindari, berdagang ya, berdagang daging. Jadi carilah usaha lain yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang disarankan untuk tidak terlibat. Berdagang minuman memabukkan dan berdagang racun. Racun itu apa? Sesuatu yang misalnya racun tikus atau kan ada ya racun tikus. Pisau sayur tidak apa-apa Sis Ernilin. Kalau pisau itu memang kita tahu ya itu pisau untuk sayur, tidak masalah karena kan ada pisau untuk daging, pisau untuk apa ya, yang untuk pembunuhan sebaiknya jangan ya. Nah jadi kalau restoran apa masuk hitungan berjualan daging lah ya, jelas Sis Cika. Nah ini kan di sini udah ditulis ya, bertidak nih. Seorang umat awam seharusnya tidak terlibat dalam kelima jenis perdagangan ini. Itu yang dimaksud ya. Bagaimana dengan dagang telur? Nah, telur ini kalau ini bukan daging ya. Jadi kalau seandainya telur itu tidak bisa hidup lagi, karena ada telur seperti telur ayam kampung ya. Halo, selamat malam Bro Henry, malam Mami, we love you too. Terima kasih es krimnya buat Scott yang very yummy. Oke, jadi kalau telur itu harus dilihat apakah telurnya masih bisa menetas. Kalau masih bisa menetas, seperti yang saya pernah dengar itu ayam kampung itu masih bisa menetas kalau dikasih lampu. Nah itu jangan deh ya. Kalau obat nyamuk bakar yang tidak membunuh tapi mengusir, yang penting obat nyamuk bakar ini bukan untuk pembunuhan, maka tidak menjadi masalah. Sejujurnya, saya pun di rumah pakai obat nyamuk bakar. Karena itu memang tidak untuk membunuh, tapi nyamuk nggak mau di dekat-dekat rumah kita. Jadi yang kami lakukan, saya punya 2 pintu besar, 2 pintu utama, maksudnya satu di depan, satu di pintu samping ke gerasi. Itu dua-duanya ada pintu screen door. Itu ada screennya. Nah di luar sana dinyalain obat nyamuk bakar ya, tapi nyamuk itu tidak mati. Kita tidak pernah menemukan nyamuk mati di bawah-bawah itu. Yang ada tidak ada nyamuk masuk ke dalam rumah ya. Jadi obat nyamuk bakar tidak membunuh, tidak menjadi masalah. Sis Dian, kalau berdagang hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan lain-lain tidak untuk dimakan, gimana Mam? Nah ini di sini Buddha menyarankan para biku, seorang umat awam seharusnya tidak terlibat dalam 5 jenis perdagangan ini. Berdagang senjata, berdagang makhluk-makhluk hidup. Nah termasuk anjing, kucing, kuda, kambing, babi, apapun yang itu masih hidup. Mau sudah hidup, mau sudah mati, sebaiknya jangan. Kalau menurut sutta ini ya, jadi sebaiknya waspada. Bagaimana kalau sarang burung walet? Ini tricky. Kemarin kapan ya? Belum lama saya baru dengar. Katanya sarang walet itu, waletnya sudah menetas, telurnya menetas, waletnya sudah terbang, baru dia diambil
kalau itu tidak masalah, tapi kan kita tidak tahu bagaimana cara orang-orang itu mengambil harvesting sarang burungnya. Jadi kalau sarang burungnya itu kita tahu nih, misalnya penjualnya sendiri, contoh misalnya Sis Weni yang berdagang sarang burung walet ya. Nah terus kemudian saya tanya, saya mau beli nih sama Sis Weni, gimana cara pengambilan sarangnya? Oh, sarangnya itu ditinggalkan begitu saja setelah anak burung itu menetas. Jadi kalau sarang itu tidak diambil dia akan numpuk-numpuk katanya. Jadi untuk membersihkan ya diambil. Itu tidak masalah. Tetapi kalau masih ada anaknya, masih ada telurnya, kemudian diambil, itu kena karma bro dan sis. Ya. Nah, Bro Henry, kalau menjual obat rayap gimana Mam? Apakah termasuk racun atau gimana Mam untuk obat rayap? Nah, ini juga sama nih, tricky juga. Rayap itu kan tetap binatang, tetap makhluk, walaupun mereka perusak. Sama seperti tikus, sama seperti lalat, sama seperti nyamuk. Ya, jadi ini pernah terjadi di dalam rumah kami. Rumah kami itu pernah terkena rayap. Ya, jadi saya tidak melakukan pakai racun, obat rayap itu saya tidak pakai itu. Yang kami lakukan adalah membongkar semua atap rumah ini. Jadi dibuang kayu-kayunya, kusen-kusennya semua diganti. Karena memang sudah berayap. Kalau kita ganti, kita buang, kan kita tidak membunuh rayap-rayap itu. Ya, juga kita tidak apa-apain. Saya juga pernah lemari ruang kerja saya kena rayap. Apa yang saya lakukan? Ya dibuang lemarinya, ganti lemari baru. Kemudian temboknya juga rusak, diganti tembok baru. Jadi kita bongkar semuanya dan supaya rayap itu tidak ada lagi. Nah yang dilakukan adalah menyuntik. Jadi sewaktu rumah ini baru di renov, kami mengganti atapnya dengan baja ringan. Dan setelah ganti atap baja ringan, kayu-kayunya semua diganti dan ditreatment dengan anti rayap. Memang sedikit lebih mahal. Nah ini kalau untuk treatment obat anti rayap, sebelum ada rayapnya tidak menjadi masalah. Karena kita tidak membunuh nih bro. Ya, yang jadi masalah kalau sudah ada rayap itu kita kasih obat rayap pasti mereka mati. Ya, jadi obat rayap ini dikasih di kusen-kusen, di kayu-kayu, di tempat yang potensi bakal bisa ada rayap sebelum ada rayap. Nah, jadi kami suntik, namanya katanya suntik rayap supaya tidak ada rayap. Ya, jadi itu saya dan kami lakukan karena rumahnya ditinggiin. Diuruk, ditinggiin, kemudian pada saat ditinggiin saya make sure tidak ada kayu-kayu apapun, yang ada hanya bata-bata yang dijadikan urukan. Jadi kita tahu di bawah situ tidak ada mantan kayu bekas rumah ini ya, supaya tidak ada potensi rayap yang lama masih ada di dalam urukan rumah seperti itu. Nah kemudian kami suntik rayap satu rumah di pojok-pojok gitu ya, mereka melakukan suntikan rayap. Jadi sebelum ada rayap kita antisipasi dulu seperti itu ya. Jadi itu yang pernah saya lakukan. Tanah masih bagaimana caranya mengusir burung-burung merpati yang datang dan bersarang di genteng rumah. Nah, apa yang tidak disukai oleh mereka, itu yang kita taruh. Ya, jadi saya belum punya cara, maaf nih bro atau sis Tanamashi, saya tidak tahu apa yang burung merpati itu tidak sukai. Kalau kita menaruh sesuatu yang mereka, contoh nih misalnya semut itu tidak suka dengan lada hitam. Ya, jadi kita taruh lada-lada hitam di dekat counter kitchen, dapur, di mana memungkinkan ada semut. Seperti itu, kita kasih sesuatu yang mereka tidak suka. Jadi mereka tidak datang.
Ya, jadi seperti itu. Nanti mungkin bisa Google ya, Brosis Tanamashi ya, bagaimana cara mengusirnya. Tapi bukan dengan disakiti ya untuk mengusirnya. Jangan diselepet gitu atau di apa, jangan. Karena mereka kalau mengalami sakit, kita pun terkena karma. Karena sila pertama kita adalah tidak membunuh dan menyakiti makhluk hidup dengan sengaja. Seperti itu ya. Jadi silakan kalau ada yang masih mau tanya, boleh bertanya di bagian tanda tanya atau bertanya di chat. Saya akan lanjut. Nah, ini yang dimaksud berdagang makhluk-makhluk hidup itu pun ya, jadi tetap terkena. Disarankan tidak terlibat karena ada hukum karma yang bekerja. Nah, kemudian di dalam Anguttara Nikaya 854 Diga Janu, saya bacakan. Pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di antara penduduk Kolia di dekat pemukiman Kolia bernama Kakarapata. Di sana pemuda Kolia Diga Janu mendatangi Sang Bagawa, bersujud kepada beliau, duduk di satu sisi dan berkata kepada beliau, "Bante, kami adalah para umat awam yang menikmati kenikmatan-kenikmatan indriawi, menetap di rumah yang penuh dengan anak-anak. Kami menggunakan kayu cendana dari Kasi. Kami memakai kalung bunga, wewangian, dan salep. Kami menerima emas dan perak. Sudilah Sang Bagawa mengajarkan dhamma kepada kami dalam suatu cara yang dapat mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan kami dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang." Oh, saya akan menjawab dulu ya pertanyaan yang masuk. Sis Maria Ong, Sis, kalau berdagang ikan-ikan yang sudah diawetkan seperti ikan asin, udang kering. Nah, itu termasuk begini. Ikan-ikan asin itu, udang kering tadinya kan hidup. Ya, karena kita beli, jadinya mereka ditangkap dan diasinkan. Jadi itu termasuk daging kan sis? Ya, termasuk tadi dalam sutta yang barusan saya baca itu termasuk daging. Walaupun sudah diasinkan, walaupun sudah dikeringkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita memang butuh, mau beli ya kita beli. Jadi supaya jangan dipesan. Kalau sudah dipesan itu nanti terkena karma. Bagaimana cara mengusir cecak sis? Wah, ini sama nih, saya juga belum tahu. Sis Chong Lien. Mesti di Google ya, cari apa yang tidak cecak sukai. Di rumah saya juga ada cecak. Di rumah saya ada tikus. Tapi tikus itu kita masukin, kita pakai kandang yang ada umpan di dalamnya, bukan dijepret ya, jadi tidak melukai dia. Jadi kalau dia tarik itu makanan, pintunya ketutup. Nah, nanti suami saya Scott yang fangsen tikus-tikus itu keluar. Jadi bawa keluar jauh dari rumah. Di bawahnya pun masukin kandang tikus itu, dimasukkan ke dalam kantong plastik. Karena tikus itu cerdas bro dan sis, mereka tahu jalan. Jadi masukin ke dalam kantong plastik hitam dan kita bilang, jangan kembali lagi ke rumah ini. Ya, kali kamu dibebasin supaya pergi ke tempat lain di mana kamu bisa hidup dengan layak, tapi bukan di rumah ini. Tuh, itu yang kami lakukan. Karena tikus tuh ngerti loh bro dan sis. Kembali ya, saya mau cerita satu pengalaman lucu soal tikus. Sewaktu kami sedang retret di Bali bersama Yang Mulia almarhum Bante Wimala Ramsi. Setiap pagi di kuti beliau, kalau saya datang ke dalam kuti mau dana makan pagi, itu selalu kotor. Di kayak drop-drop apa kan atapnya itu dari kayak rumbi ya. Jadi kotor-kotornya itu turun ke bawah. Dan setiap hari saya sapu. Dan saya tanya sama Bante, Bante, ada keributan gak sih seperti tikus-tikus itu? Oh iya, memang mereka tiap hari berisik, kata Bante. Jadi suka kejar-kejaran, lari-larian gitu. Coba kamu
ambil satu apel, kamu tulis surat ke tikus. Nih tikus, makan apel ini, sudah itu kamu pergi ya, jangan tinggal di sini dan jangan mengganggu siapapun di sini. Saya bilang, Bante bercanda, masa tikus bisa baca surat? Bante bilang, cobain katanya. Saya kan orangnya penasaran ya bro dan sis, jadi saya lakukan tuh. Saya tulis surat, tikus, saya taruh apel di atas kertas itu yang udah saya tulis. Tikus, silakan makan apel ini, lalu pergi dari sini dan jangan kembali ke sini, jangan mengganggu siapapun di sini, pergi ke tempat lain. Anehnya bro dan, tapi memang saya nulisnya pakai meta karena disaranin nulisnya pakai cinta kasih kata Bante. Udah nih, besoknya saya lihat, kok nggak ada yang kotor-kotor di lantai. Saya tanya Bante, waktu Bante keluar nih mau makan pagi, Bante, tadi malam masih ribut nggak tikusnya? Nggak ada suara apa-apa katanya. Mungkin tikusnya udah makan itu, udah makan, memang apelnya dimakan. Ya tahu sendiri ya, tikus tuh sebenarnya punya sifat kurang baik. Waktu di rumah kita ada tikus, itu ada misalnya mami saya taruh apel atau taruh buah per di altar. Itu 2 buah itu digigitin. Orang mah satu aja dihabisin gitu ya, jangan satunya diganggu. Ini mah dua-duanya digigit. Jadi kan kita buang dua-duanya. Gitu. Nah itulah tikus itu begitu. Sis Lili, saya baru join mau nanya Mam, jika kita bisnis ternak ikan dari bibit hingga siap jual, nggak sesuai ajaran Buddhis dalam hal perdagangan makhluk hidup. Iya benar, kan tadi udah ditulis ya, sudah dibacakan bahwa berdagang makhluk hidup dan berdagang daging-daging juga sebaiknya dihindari. Seperti itu ya sis ya. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, saya akan lanjutkan tentang sutta ini. Yang saya bacakan sekarang adalah dari Anguttara Nikaya 854 Diga Janu. Ada Bagya Paja 4 hal ini yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga dalam kehidupan ini. Apakah 4 ini? Kesempurnaan dalam inisiatif, kesempurnaan dalam perlindungan, pertemanan yang baik, dan kehidupan yang seimbang. Dan apakah kesempurnaan dalam inisiatif? Di sini, cara apapun yang dengannya seorang anggota keluarga mencari penghidupannya. Apakah dengan bertani, berdagang, beternak, keterampilan memanah, pelayanan pemerintahan, atau keterampilan-keterampilan lainnya. Ia terampil dan rajin. Ia memiliki penilaian yang baik atasnya agar dapat melaksanakan dan mengaturnya dengan benar. Ini disebut kesempurnaan dalam inisiatif. Dan apakah kesempurnaan dalam perlindungan? Di sini seorang anggota keluarga mendirikan perlindungan dan penjagaan atas kekayaan yang telah ia peroleh melalui inisiatif dan kegigihan yang dikumpulkan dengan kekuatan lengannya, yang diusahakan dengan keringat di dahinya, kekayaan yang benar yang diperoleh dengan benar, dengan berpikir, bagaimanakah aku dapat mencegah raja-raja dan para pencuri merampasnya, api membakarnya, banjir menghanyutkannya, dan para pewaris yang tidak disukai mengambilnya. Ini disebut kesempurnaan dalam perlindungan. Nah, tadi saya ketemu satu klien bro dan sis. Dikatakan banyak sekali harta benda yang orang tuanya miliki, tetapi orang tuanya tidak membuat surat warisan. Sebagai perumah tangga, kita mempunyai keluarga-keluarga. Jadi sebaiknya bro dan sis yang sudah mulai kepala 4 ke atas, yang mempunyai anak-anak, buatlah surat warisan. Untuk bapak ibu yang sudah berusia di atas 50, 60, 70, 80, buatlah surat warisan seadil-adilnya
untuk anak-anak dan keluarga ya, supaya saat kita meninggal nanti mereka tidak berantem karena harta. Nah, ini sudah disebut di dalam sutta ini, mendirikan perlindungan dan penjagaan atas kekayaan yang ia peroleh. Nah, dia misalnya di sini disebutkan bagaimana para pewaris yang tidak disukai mengambilnya. Gimana caranya? Ya buat surat warisan. Kalau kita sudah membuat surat warisan, orang-orang yang kita tidak mau mereka dapat, mereka tidak bisa ambil. Ya, makanya buatlah surat warisan sebaik-baiknya. Diskusi dengan notaris. Saya bukan notaris, tapi silakan bro dan sis cari notaris yang bisa dipercaya untuk membuat surat warisan. Dan apakah pertemanan yang baik? Di sini di desa atau pemukiman manapun seorang anggota keluarga menetap. Ia bergaul dengan para perumah tangga atau para putra mereka. Apakah yang masih muda dengan moralitas yang matang atau yang sudah tua dengan moralitas yang matang, yang sempurna dalam keyakinan, perilaku bermoral, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Yang dimaksud dengan moralitas yang matang adalah bagaimana bisa menjaga sila dengan sebaik-baiknya. Sejauh apapun, berbincang-bincang dengan mereka dan terlibat dalam diskusi dengan mereka. Sejauh apapun mereka sempurna dalam keyakinan, ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan keyakinan. Sejauh apapun mereka sempurna dalam perilaku bermoral, ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan perilaku bermoral, artinya menjaga sila. Sejauh apapun mereka sempurna dalam kedermawanan, ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan kedermawanan. Sejauh apapun yang mereka sempurna dalam kebijaksanaan, ia meniru mereka dalam hal kesempurnaan kebijaksanaan. Ini disebut pertemanan yang baik. Nah, ini yang dimaksud adalah kita punya kalyanamita atau teman-teman yang baik di dalam dhamma, dalam ajaran kebenaran, yaitu orang-orang yang punya sila moral yang baik, orang-orang yang suka memberi, berdana, sehingga ini memberikan contoh menjadi pertemanan yang baik. Di sini sudah diberitahu. Dan apakah kehidupan yang seimbang? Di sini seorang anggota keluarga mengetahui pendapatan dan pengeluarannya dan menjalani kehidupan seimbang, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu berhemat. Dengan memahami, dengan cara ini pendapatanku akan melebihi pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Nah, ini di sini sudah dikasih tahu nih bro dan sis, jangan sampai besar pasak daripada tiang, ya. Bagaikan seorang petugas penimbang atau pembantunya dengan memegang timbangan mengetahui, dengan sebanyak ini timbangan akan turun, dengan sebanyak ini timbangan akan naik. Demikian pula seorang anggota keluarga mengetahui pendapatan dan pengeluarannya dan menjalani hidup seimbang, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu hemat. Dengan memahami, dengan cara ini, pendapatanku akan melebihi pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Bro dan sis, harus waspada dengan pengeluaran, harus waspada dengan, mohon maaf, online shop. Zaman kita COVID dulu, beberapa tahun terakhir, mungkin di 2021, 2022, kita dalam masa pandemi, saya yakin banyak orang yang belanja lewat online, termasuk saya. Kalau kita tidak hati-hati bro dan sis, maka kita bisa terjebak dengan yang namanya flash sale atau promo discount. Ya, jadi untuk mengetahui boros bagaimana, kita harus waspada. Kalau kita sudah tahu, oh ya, sabun saya masih ada 2 tub, saya tidak perlu beli sabun lagi. Shampoo masih ada
satu tuh nggak perlu beli lagi. Jadi jangan menumpuk ya. Kekeliruan yang terjadi selama pandemi adalah karena kita tidak belanja ke toko, jadi kita lebih belanja lewat online. Saya tidak bermaksud menutup usaha online, tetapi kita bersyukur sebenarnya banyak hal yang kita bisa temukan, termasuk ganyong. Ini unik nih, ganyong ini adalah suatu umbi. Ada kerupuknya yang mami saya suka dan cari. Jadi saya kemarin berusaha mencari di salah satu online shop adanya soun ganyong. Nah itu, jadi kalau yang memang penting dicari, boleh dicari. Yang tidak penting, hati-hati supaya kita tidak konsumtif dan jadi belanja berlebihan. Gitu ya bro dan sis ya. Jadi makanya harus waspada dengan online shop, jangan tergoda. 6R, pikiran-pikiran, oh iya ini bagus dan murah. Kita berpikir dulu apakah kita perlu beli itu. Kalau kita sudah punya dan masih ada, ya enggak perlu beli lagi semurah-murahnya apapun itu. Jadi saya itu suka sekali dengan parfum, dengan wangi-wangian, body lotion. Kemarin itu sempat beli cukup banyak dari Bath and Body Works. Kemudian ada lagi yang ngadoin saya Bath and Body Works lotion. Jadi saya sudah tutup, tidak lagi beli-beli seperti itu. Karena kalau kita tidak waspada, kita melihat, ini uniknya, sosial media kita ini bisa membaca apa yang kita sering klik. Dia akan keluarin tuh. Kita sering klik sesuatu, dia akan keluarin. Jadi kita harus waspada ya bro dan sis, jangan tergoda. Oke, ini di sini dikatakan tidak terlalu boros juga tidak terlalu hemat. Dengan memahami dengan cara ini pendapatanku akan melebihi pengeluaranku dan bukan sebaliknya. Kekayaan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber pemborosan. Bermain perempuan, bermabuk-mabukan, berjudi, dan pertemanan yang buruk. Pergaulan yang buruk, persahabatan yang buruk. Seperti halnya ada sebuah waduk besar dengan 4 saluran masuk dan 4 saluran keluar. Dan seseorang menutup saluran-saluran masuk dan membuka saluran-saluran keluar. Dan tidak ada turun hujan, maka ia dapat berharap air dalam waduk tersebut menjadi berkurang dan bukan bertambah. Demikian pula kekayaan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber pemborosan, yaitu bermain perempuan, bermabuk-mabukan, berjudi, pertemanan yang buruk, pergaulan yang buruk, persahabatan yang buruk. Jadi kita harus waspada dalam berteman. Kalau teman kita sudah mulai mengajak berfoya-foya, kita harus tinggalkan. Ini pernah saya bahas di Sigalowada Sutta beberapa waktu yang lalu, di mana bro dan sis boleh mencari kembali di IG Live rekamannya atau di YouTube channel saya. Kekayaan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber penambahan. Ia menghindari bermain perempuan, menghindari bermabuk-mabukan, dan menghindari berjudi, dan mengembangkan pertemanan yang baik, pergaulan yang baik, persahabatan yang baik. Jadi ini yang disarankan, 4 sumber penambahan ini. Buddha sudah menjelaskan dengan gamblang. Seperti halnya ada sebuah waduk besar dengan 4 saluran masuk dan 4 saluran keluar. Dan seseorang membuka saluran-saluran masuk dan menutup saluran-saluran keluar. Dan hujan turun dengan cukup. Maka seseorang dapat berharap air dalam waduk tersebut menjadi bertambah dan bukan berkurang. Demikian pula kekayaan yang dikumpulkan demikian memiliki 4 sumber penambahan. Ia menghindari bermain perempuan, menghindari bermabuk-mabukan, menghindari berjudi, mengembangkan pertemanan yang baik, pergaulan yang baik, persahabatan yang baik. Itu adalah keempat hal
yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga dalam kehidupan ini. Silakan bro dan sis, kalau mau bertanya, kalau bisa saya jawab, saya akan berusaha jawab. Silakan diketikkan. Ada biaga paja, 4 hal lainnya yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga dalam kehidupan mendatang. Apakah yang 4 ini? Kesempurnaan dalam keyakinan, keyakinan sada, maksudnya keyakinan terhadap di sini terhadap dhamma, dan di sini akan dibabarkan. Kesempurnaan dalam perilaku bermoral, kesempurnaan dalam kedermawanan, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Dan apakah kesempurnaan dalam keyakinan? Di sini seorang anggota keluarga memiliki keyakinan. Ia berkeyakinan pada pencerahan Sang Tathagata sebagai berikut. Sang Bagawa adalah seorang arahan, guru para dewa dan manusia yang tercerahkan, yang suci. Ini disebut kesempurnaan dalam keyakinan, yaitu sada, keyakinan terhadap beliau, terhadap Sang Buddha. Dan apakah kesempurnaan dalam perilaku bermoral? Di sini seorang anggota keluarga menghindari pembunuhan, menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari hubungan seksual yang salah, menghindari berbohong, menghindari meminum minuman keras, anggur, dan minuman memabukkan yang menjadi landasan bagi kelengahan. Ini disebut kesempurnaan dalam perilaku bermoral. Saya mau tambahkan tentang sila keempat, tidak hanya berbohong, tetapi memecah belah, bergosip, mengatakan sesuatu yang tidak benar, misalnya mengatakan sesuatu terhadap seseorang di mana orang itu tidak bisa membela dirinya, itu pun termasuk memecah belah, marah-marah. Itu pun termasuk ya dalam pelanggaran sila keempat. Dan apakah kesempurnaan dalam kedermawanan? Di sini seorang anggota keluarga berdiam di rumah dengan pikiran yang hampa dari noda kekikiran. Maksudnya pikiran yang hampa dari noda kekikiran artinya beliau ini tidak kikir. Ya, artinya dermawan. Dermawan dengan bebas, bertangan terbuka, bersenang dalam melepaskan, menekuni derma atau dana, bersenang dalam memberi dan berbagi. Ini disebut kesempurnaan kedermawanan. Dan apakah? Jadi maksudnya kesempurnaan kedermawanan ini adalah bagian dari dana atau memberi. Oh, ngomong-ngomong soal dana atau memberi, kalau bro dan sis punya bahan yang mau saya bahas, silakan boleh japri ke saya, boleh diketikkan apa yang ingin dibahas. Karena membahas tentang kedermawanan, ini yang saya mau bahas tentang dana dalam beberapa seri cinta berikutnya. Tapi kalau ada bro dan sis ingin saya membahas sesuatu, silakan ya, saya akan berusaha mencarikan sutta yang berhubungan. Dan apakah kesempurnaan dalam kebijaksanaan? Di sini seorang anggota keluarga bijaksana, ia memiliki kebijaksanaan yang melihat muncul dan lenyapnya. Muncul dan lenyapnya dalam hal apa? Ya, yang mulia dan menembus dan mengarah menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya. Ini disebut kesempurnaan dalam kebijaksanaan panya. Jadi melihat muncul dan lenyapnya. Di dalam saat kita bermeditasi, kita akan melihat muncul lenyap dengan cepat sekali. Itu mulainya rangkaian paticca samuppada. Jadi kalau kita sudah melihat sesuatu, kita harus lepas, rilekskan
biasanya kalau sudah masuk ke dalam meditasi yang jauh lebih dalam, kita akan minta rilekskan, lepaskan, rilekskan. Tetapi kita mengerti bagaimana dia muncul, bagaimana dia lenyap, sehingga kita bisa menembus, mengarah menuju kehancuran penderitaan sepenuhnya, sehingga akar-akarnya itu bisa tercabut. Ya, begitu. Ini adalah 4 hal lainnya yang mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan seorang anggota keluarga dalam kehidupan mendatang. Berusaha dalam pekerjaannya, cermat dalam pengaturannya, seimbang dalam gaya hidupnya, ia menjaga kekayaan yang ia peroleh. Dengan memiliki keyakinan sempurna dalam moralitas, dermawan, dan hampa dari kekikiran, ia terus-menerus memurnikan sang jalan yang mengarah pada keamanan dalam kehidupan mendatang. Demikian, ke-8 kualitas ini dari seorang pencari kehidupan rumah tangga yang berkeyakinan dikatakan oleh ia yang dinamai dengan benar mengarah pada kebahagiaan di kedua keadaan. Kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan ini, dan kebahagiaan dan kehidupan mendatang. Demikianlah bagi mereka yang berdiam di rumah, kedermawanan dan jasa mereka bertambah. Tadi saya melihat ada yang sudah bertanya. Oke. Janyu Cafe. Sis Brenda, jika sudah melakukan dana sila samadhi tapi masih pesimis maksudnya apa? Pesimis mungkin ya. Akan kesuksesan, bagaimana melampaui mental block tersebut? Terima kasih. Bertanya pada diri. Pada saat samadhi kita bertanya, apa yang menyebabkan mental block? Jawaban itu akan keluar dalam bentuk intuisi sis atau bro yang akan keluar, memberitahu apa yang menyebabkan mental block tersebut. Ya, biasanya dalam meditasi yang dalam, saat kita bertanya itu pun ada sutanya, di mana juga sering sekali Bante Wimalaramsi almarhum menyarankan untuk bertanya apa yang menyebabkan sesuatu, maka jawabannya akan muncul dan kita bisa lakukan sesuatu. Apakah cukup aspirasi nibbana dan menjalani hidup sesuai arus? Aspirasi nibbana itu bagus, tetapi bro dan sis, saya mau pesan ya satu hal. Jangan hanya membatasi kita itu hanya mau jadi sotapanna di kehidupan ini. Karena untuk mencapai sotapanna kan akan mengalami nibbana ya. Jadi harus berhati-hati dengan aspirasi. Kalau aspirasi adalah nibbana, bagus. Jangan batasi saya cuma mau sampai sotapanna. Karena di retret yang kemarin ada kejadian satu meditator. Waktu dia sudah mendapatkan sotapanna maga dan pala, kemudian meditasinya tidak bisa duduk lama. Dan saya tanya, coba bro bertanya, apa yang menyebabkan bro tidak bisa duduk lebih lama dan tidak bisa masuk lebih dalam? Kemudian jawabannya muncul. Wah sis Brenda, saya pernah membuat aspirasi sepertinya hanya mau sampai sotapanna. Terus saya bilang, itulah bro, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan atau pikirkan. Jadi kalau bro mau maju lebih dalam, bro harus melepas itu di depan Buddha. Karena kan banyak orang bilang, sampai sotapanna aja udah cukup. Sayang sekali kalau kita bisa masuk lebih dalam lagi. Menurut saya, level aman itu bukan hanya di sotapanna, tapi di anagami. Karena di sotapanna itu masih ada 7 kelahiran. Ya, sedangkan kalau di anagami itu tidak akan mengalami kelahiran-kelahiran di alam-alam di bawah alam Brahma tingkat jana 1 sampai 4. Jadi tidak akan lahir di sana, tidak akan masuk di alam dewa, tidak akan yang pasti masuk ke alam-alam menderita. Jadi jangan cukup puas hanya sampai di sotapanna. Jadi kalau cuma aspirasi nibbana itu tidak masalah. Jangan membuat aspirasi saya hanya mau sampai di sotapanna.
Karena sayang kalau kita masih bisa berjuang lebih dalam lagi, itu adalah hal yang sangat baik buat diri kita sendiri. Chandra, malam Sis Brenda, saya mau bertanya tentang kedermawanan. Jika seseorang sering mentraktir teman, apakah ini termasuk dengan berdana? Namun kebutuhan keluarga belum terselesaikan, apakah ini termasuk kedermawanan? Nah, ini yang saya mau bahas di dalam sutta berikutnya, di dalam cinta berikutnya tentang dana. Dana itu harus sebaiknya kita harus memenuhi kebutuhan keluarga dulu. Mama kita, papa kita, istri, suami, anak, apakah sudah tercukupi? Kalau cuma traktir teman, ya apakah teman itu memang tepat untuk ditraktir? Dan kalau kita ditraktir orang, kalau saya tidak mau hanya ditraktir, kita harus membalas kebaikan orang lain. Karena nanti jadi hutang. Kalau udah hutang repot bro dan sis. Ya, jadi harus waspada. Nah, jadi itu yang bukan kedermawanan tapi harus waspada dengan apa yang kita lakukan. Dermawan itu adalah berdana, memberi kepada yang membutuhkan sebaiknya itu, ya. Tetapi ada cara-cara berdana lain yang nanti saya mau bahas di seri cinta berikutnya. Karena ini juga ada hubungannya dengan, sebetulnya saya masih ada sutta satu lagi. Nanti minggu depan saya akan bahas sutta ini tentang pemanfaatan dari Adya Sutta. Ini juga bagus ya. Nanti pemanfaatan kekayaan. Selain dari Sigalowada Sutta, ini ada Adya Sutta yang sangat bagus sehingga akan bermanfaat buat bro dan sis dalam menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Kalau nanti bro dan sis punya bahan untuk saya bahas, saya akan mencari sutanya. Saya berusaha mencarikan sutta-sutta yang relevan dengan kita sebagai perumah tangga. Bagaimana menjalankan kehidupan sesuai dengan dhamma yang ditinggalkan, diajarkan oleh Guru Agung Besar kita Sang Buddha, ya, supaya kita berjalan dalam jalan dhamma seperti itu. Nah, untuk seri cinta berikutnya saya akan, kalau tidak ada permintaan, saya akan membahas tentang pemberian atau dana, kedermawanan. Nah, ini supaya tidak salah kaprah tentang pemberian. Dan sebenarnya nanti juga, jadi untuk cinta seri tanggal 15 hari Senin depan, saya akan membahas tentang hal itu. Tapi seandainya bro dan sis punya permintaan, maka boleh japri ke saya dan saya akan mencarikan sutta yang relevan. Sutta-sutta ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Buddha kepada murid-murid beliau di zaman hampir 2600 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini di tahun 2024 dan seterusnya masih berlaku ajaran Dhamma yang sangat indah ini, ya. Jadi itu yang akan saya lakukan supaya bro dan sis bisa mengerti, karena dulu saya pun sama seperti bro dan sis, nggak suka baca sutta. Dulu kalau baca sutta itu bosen karena sering diulang-ulang. Tetapi lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, dengan mengalami hasil meditasi yang lumayan bagus lah saya bilang, itu lama-kelamaan menarik sekali. Karena banyak sekali hal yang kita tidak ketahui. Contoh, kalau saya tidak membaca sutta yang tadi, saya tidak tahu bahwa berdagang daging aja tuh sebaiknya dihindari seperti itu. Saya pikir kalau udah mati binatangnya nggak apa-apa, tapi dengan sutta ini disarankan untuk sebaiknya tidak melakukan itu. Nah, jadi bro dan sis yang sudah punya
mata pencaharian seperti itu, cobalah dialihkan ke sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran-pelanggaran atau yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disarankan oleh Sang Buddha Guru Agung kita. Oke, terima kasih yang sudah menemani saya dan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Seri Cinta malam ini akan saya sudahi dengan akan berbagi jasa. Saya berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, perbuatan yang pernah saya lakukan keliru baik kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Thank you juga Bro Henry, sehat selalu sama-sama. Sampai jumpa di Senin depan di dalam seri cinta tentang dana kalau tidak ada lagi yang ada permintaan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih Mami, terima kasih Sisweni. Thank you juga Bro Sis semua.